Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita berjumpa lagi di ibadah online bersama GB Lamtera pada hari Minggu pagi ini. Kita percaya kita saat ini mau datang kepada Tuhan, merasakan hadirat-Nya. Bukan karena kewajiban kita, karena tiap minggu kita harus beribadah, tetapi memang karena hati kita yang begitu rindu untuk merasakan hadirat Tuhan dan merasakan jamahan dari Roh Kudus di atas setiap kita. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau memberikan syukur, rasa syukur kita kepada Dia. Haleluya Yesus Tuhan. Ini pujian dan syukur kami Yesus Tuhan. Kami panjat ke dalam tangan Yesus Tuhan. Haleluya. Kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan
kasih Tuhan. Kau menyertai sepanjang minggu ini Tuhan. Semuanya hanya dalam perkenanan-Mu. Saat ini kami memuji dan menyembah-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya, yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan amin. Haleluya. Kita percaya dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan tetap ada di situ dan Roh Kudus tetap tercurah di rumah Bapak Ibu masing-masing. Amin. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Yang belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, sama-sama bersorak. Hey! Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Tercurah anggur baru, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Beri glory yang buat Tuhan. Amin. Saatnya kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita mendengarkan kebenaran firman-Nya dalam setiap hati kita. Biar ada rema yang masuk ke dalam kehidupan kita. Jangan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Kita percaya saat Roh Kudus hadir di rumah Bapak Ibu, saat hadirat Tuhan melingkupi setiap rumah yang saat ini sedang menyaksikan ibadah online,
kita percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang menjadi beban berat Bapak Ibu saat ini, percayalah Tuhan tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kami undang Engkau hadir di tempat ini, Tuhan. Haleluya. Hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sama-sama katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Sebab tiada yang mustahil bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Sebab hanya bagimu Tuhan, bagimu
percaya tiada yang mustahil bagimu. Saat Rohmu bekerja, bekerjalah di dalam rumah kami Tuhan. Oh, kami percaya mujizat-Mu nyata di dalam hidupku. Mujizat-Mu ada. Oh, thank you Lord, thank you Lord. Kaulah yang ku kasih Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau buat kami menghargai akan pentingnya sebuah proses dalam hidup kami Tuhan. Kau ajari kami arti dari sebuah proses pematangan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau bawa kami bukan jadi anak-anak yang gampang down. Kau bawa kami, Kau ajarkan kami menjadi anak-anak yang bukan gampang terombang-ambing oleh zaman. Tapi Kau ajari kami punya proses pematangan yang luar biasa yang daripada-Mu. Roh Kudus, sampai kapanpun Tuhan, proseslah kami. Berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian, sehingga apa yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami akan terus dibangun dan ditumbuhkan bersama Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang bukan daripada-Mu, segala kuasa, segala hal kejadian yang bukan daripada-Mu, yang bukan dari izin-Mu, kami ikat kuasanya, kami patahkan, kami hancurkan, dan kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mengundang masuk, kami mempersilahkan Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang harus kami tanggung prosesnya. Silahkan Tuhan, karena kami tahu proses yang daripada-Mu itu yang mendewasakan kami. Proses yang daripada-Mu itu yang mematangkan kami, sehingga kami menjadi akan punya buah yang lebat, yang bukan hanya karbitan Tuhan. Buah yang benar-benar matang di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang mau belajar, yang mau dibangun dan ditumbuhkan Tuhan, kita katakan amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, hari ini saya mau cerita dari apa yang terjadi 2 kali kebaktian hari Minggu yang lalu Bapak Ibu. Saya bertanya kepada jemaat, duluan mana antara kerja keras dengan keberuntungan atau berkat dari Tuhan? Duluan mana? Kita kerja keras duluan atau kita butuh berkat atau keberuntungan yang dari Tuhan? Yang mana yang kita lakukan dulu, yang kita butuhkan? Kebaktian pagi amazing. Mana yang kerja keras duluan? Wah, satu pun tidak angkat tangan. Saya langsung sadar nih, berarti semua dalam roh ternyata. Yang kebaktian sore lumayan banyak yang angkat tangan. Ternyata mereka kebaktian sore pekerja keras, sehingga datangnya ibadah sore gitu kan. Kalau pagi teler soalnya kan bisa istirahat lebih lama. Masuk akal sih, masuk akal. Karena yang kerja keras Sabtunya punya waktu buat keluarga, Minggu pagi pasti capek. Sehingga kebaktian sore, kalau ditanya duluan mana kerja keras atau berkat Tuhan, yang ngomong kerja keras tuh hampir sebagian besar angkat tangan. Dua-duanya benar apa salah Pak? Iya benar-benar saja, nggak ada masalah. Wong saya tidak menilai, tidak apa-apa, saya cuma tanya saudara. Tapi saya mau ajak Anda untuk melihat dan belajar. Di proses Tuhan itu jangan dicekoi terus saudara, Anda harus belajar berpikir dan bertanya dengan Roh Kudus. Mari kita baca di Yakobus pasal yang kedua ayat 24. Yakobus pasal yang kedua ayat 24 dikatakan apa? Jadi kamu lihat. Jadi kita ini bisa melihat saudara. Jadi kamu lihat bahwa manusia
dibenarkan karena perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Orang Kristen diajak Tuhan dalam bahasa Indonesianya untuk melihat bahwa manusia itu dibenarkan karena perbuatannya, bukan hanya karena iman. Artinya kalau Anda punya impian, Anda punya iman, Anda diproses naik level tingkat iman Anda dan saya tidak diproses untuk diam sampai iman itu naik sendiri. Enggak bisa, saudara. Ternyata naikkan level iman itu harus berbuat banyak hal, kerja keras, melakukan yang sepenuhnya, all out, saudara. Dan kalau saya tanya, mana yang milih berkat Tuhan dulu? Semua pasti angkat tangan. Enak berkat Tuhan dulu toh Pak, baru kerja. Lah kalau Tuhannya belum ngomong, enggak kerja berarti kita kan enggak mungkin kan, saudara. Banyak orang tuh sudah sampai sini sudah bingung, ya benar juga ya. Kalau Tuhan enggak nyuruh terus gimana caranya ya? Masa diam aja kan enggak mungkin. Tapi kita mau ajak kita sama-sama belajar di Keluaran pasal 16. Saya ajak Anda baca dari ayat 1 sampai 4. Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 4, judul perikopnya Manna Sabat. Saya akan bacakan buat Anda. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir, Anda perhatikan, tanah Mesir itu bagi orang Israel tanah perbudakan, saudara. Sejak mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Diajak keluar di tengah jalan bersungut-sungut sudah. Dan berkata kepada mereka, katanya, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Oh, hebat kan? Musa dan Harun itu sudah membawa mereka sesuai dengan perintah Tuhan. Sudah berdoa dan disuruh ya dilakukan. Umat Israel dibawa baru keluar sedikit saja sudah bengok. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir katanya, di tanah perbudakan yang lalu tuh loh, oleh tangan Tuhan katanya. Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Terus mulai nyalahkan Musa dan Harun. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Jadi pikirnya dia tuh Tuhan tuh nyuruhnya di Mesir gitu loh. Itulah kenapa saya belajar jadi orang Kristen yang enggak peka malah jadi mendukakan hati Tuhan, saudara. Lah wong Anda tuh pengen masuk masa kemasan, diajak keluar dari tanah perbudakan, marah. Katanya masa perbudakan kemarin mangane daging, kalau bahasa saya mangane semur, jemur daging. Perhatikan berikutnya, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Sesungguhnya, loh Tuhan sampai ngomong sesungguhnya, mungkin gue jengkel loh. Kalau saya janjane gitu, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Oh. Siapa yang enggak percaya hujan roti terjadi? Lawang Anda baca di mana-mana aja barusan hujan es di Jawa Timur aja terjadi, saudara. Anda ketik di Google hujan ikan pernah enggak? Ada, siapa bilang?
Apalagi cuman hujan roti, telepok. Itu gampang, makanya mujizat itu gampang. Tapi Tuhan tuh ingin prosesnya supaya Anda tuh bertobat. Dengar gitu loh, nurut, ojo bersungut-sungut terus kayak orang Israel sudah diajak keluar untuk lebih baik kok malah jaluk balik, jadinya mangan daging, lu makan roti sampai kenyang. Ya aduh. Dikatakan apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap hari hujan roti. Sebanyak yang perlu untuk sehari supaya mereka, perhatikan, supaya mereka aku apa saudara? Ku coba. Makanya Tuhan itu mementingkan proses bukan mujizat. Kita semua tentu tahu arti kata dari sebuah istilah karbitan kan. Dan sering digunakan kata karbitan itu untuk mempercepat terjadinya proses pematangan pada buah-buahan. Nah, kalau buahnya masih mentah ditimbun bersama-sama dengan karbit akan jadi cepat matang. Namun kita semua tahu hasil dari proses karbitan ini, perhatikan. Kalau Anda hanya pengen dikarbit sama Tuhan, proses hasilnya tidak maksimal Bapak Ibu. Anda mau pengen orang Kristen karbitan apa orang Kristen yang dewasa penuh, saudara? Dikatakan apa? Supaya mereka ku coba. Apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak? Nah, kalau Anda tuh tidak dengar Tuhan maunya apa? Wis aku tak balik nang Mesir lagi. Benar iki daging katanya, makan roti. Lah wong Tuhannya aja nyuruh pergi dari Mesir, Anda malah pengen balik masa lalu. Ya ampun saudara, mereka bangsa Israel itu begitu menilai rendah kebebasan mereka. Anda dibebaskan dari sesuatu yang membelenggu, malah menilai rendah kebebasan Anda dan saya itu kan ya kasihan Tuhan dan kasihan gembala Anda tuh saudara. Sampai orang Israel itu ingin mati di Mesir saja katanya. Bahkan katanya lebih baik binasa oleh tangan Tuhan saja. Loh, Tuhan nyuruh keluar kok kurungan oleh tangan Tuhan di tangan Mesir. Di tanah Mesir itu dari mana gitu kan. Anda bisa tahu kan berapa banyak orang Kristen yang model begini dan hidup sampai sekarang saudara. Mereka merasa lebih baik binasa akibat beberapa tulah yang telah menghabisi orang Mesir. Enggak apa-apa kena tulah di Mesir, enggak apa-apa. Lebih baik binasa katanya. Seakan-akan bukan tangan Tuhan melainkan tangan Musa sendirilah yang mengajak mereka keluar dari Mesir. Jadi Musa ini dirumpi, dijatuhkan, dihina. Saya bayangkan saya itu mungkin dibalangi air mineral kosong. Mungkin nggak ada telur mentah, telur busuk dilemparkan mukanya Musa itu. Mungkin kalau sekarang mungkin gitu demo. Dipikir tuh Musa sendirilah yang telah membawa mereka ke padang gurun gersang ini. Masih perjalanan kayak biasa atau saudara. Orang yang tidak melihat bahwa kepedihan, penyakit, kesengsaraan mereka pikir derita itu berasal dari penyebab tertentu. Biasanya orang kalau diproses kan, kalau derita kan nggak mau, dipikir yang derita itu pasti dari iblis itu kan. Katanya kalau kesengsaraan itu pasti disebabkan oleh tangan manusia. Mesti itu kecelakaan tuh dari iblis. Sudah saya beritahu ayat ini saya belajar. Benar-benar kegilaan yang luar biasa dalam hati dan sikap umat Israel itu saudara. Di dekat kenyamanan jasmani, mereka kan nyaman tuh di sana saudara. Di dekat kenyamanan jasmani, tempat makanan tersedia dengan limpah, mereka lebih senang hidup di Mesir daripada hidup di bawah bimbingan tiang surgawi di padang gurun. Dan mereka lebih berpikir, lebih baik nang Mesir ae. Nyaman, makanan tersedia dengan limpah. Daripada saya hidup di bawah tiang surgawi di padang gurun dan dicukupi oleh tangan Allah hari demi hari. Ya jelas toh Pak, wong kita ini kan juara hidup dari bulan ke bulan katanya. Lah masa sekarang keluar dari Mesir malah bukan dari bulan ke bulan,
dari hari ke hari Pak katanya. Ya terserahlah. Mereka berkata, umat Israel berkata bahwa lebih baik jatuh di tangan musuh-musuh Allah daripada menanggung didikan tegas seorang bapa terhadap anak-anaknya dididik ora gelem, saudara. Sepertinya kurang bisa dipercaya. Saya juga sebetulnya enggak percaya bahwa di Mesir itu mereka hidup berlimpah. Setinggi apapun mereka membual perihal kenyamanan jasmani di sana, lawang di tanah perbudakan. Mau setinggi apapun Anda membual, tetap Anda di daerah perbudakan. Tuhan tuh mau bebaskan Anda dan saya. Lagi pula kalau Anda ikut Tuhan, Tuhan Anda enggak perlu takut mati kelaparan di padang gurun, Tuhan yang suruh, saudara. Itulah kenapa orang yang terbiasa tidak kerja keras. Hanya nyaman terus. Tuhan proses ke arah yang enggak enak. Males kerja, saudara. Itulah kenapa orang kalau udah dapat berkat sama Tuhan, dikasih pekerjaan tuh jangan menyepelekan. Jangan dikit-dikit protes, dikit-dikit resign. Kadang-kadang enggak enak itu juga proses dibawa ke tempat yang lebih enak, saudara. Ya, begitulah yang terjadi. Ketidakpuasan itu memang sering membesar-besarkan masa lalu dan menjelek-jelekkan apa yang ada di masa sekarang. Tanpa Anda peduli, tanpa memperhatikan kebenaran, dan kadang manusia tidak pakai akal sehat, saudara. Enggak ada orang yang bicara yang lebih langsung akal daripada mereka yang gemar bersungut-sungut. Orang kalau gemar bersungut-sungut tuh dirinya merasa paling benar, ya kan? Makanya enggak ada yang lebih masuk akal lagi. Yang paling masuk akal itu kalau Anda ketemu sama orang yang sedang bersungut-sungut, itu omongannya masuk akal semua. Percayalah. Itulah kenapa ketidaksabaran, sikap tidak berterima kasih, ketidakpercayaan mereka terhadap Allah akan menampakkan diri Anda dan saya semakin buruk. Karena mereka umat Israel atau mungkin Anda dan saya baru saja menerima perkenanan yang begitu ajaib, tapi Anda tolak dengan sungut-sungut, saudara. Selain itu ada banyak bukti-bukti meyakinkan kok bahwa Allah itu mampu menolong Anda dan saya. Bukti-bukti yang meyakinkan bahwa Allah itu mampu menolong mereka dalam keadaan darurat dan yang paling mendesak sekalipun. Lihat bagaimana mereka tidak mengerti perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tapi malah memberontak terhadap yang maha tinggi di laut Teberau. Anda bisa baca di Mazmur 106 ayat 7 sampai 13. Baca di rumah, saudara. Perhatikanlah segala pengalaman Anda dan saya. Segala pengalaman kita dalam menerima rahmat Allah, saudara, rahmat Allah. Semakin memberatkan ketidakpercayaan dan sungut-sungut kitakah? Atau kita dengan rendah hati, proses saya Tuhan, terima kasih aku dibawa ke tempat yang lebih baik dibanding yang pernah aku pikirkan. Saudara, sebegitu dalam kenangan di waktu yang lalu bagi banyak orang. Maupun sebegitu kuatnya keinginan dan harapan untuk waktu yang akan datang. Ingat bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Yang juga katakan amin. Pengkhotbah 3 ayat 11. 2 kali kebaktian saya cerita, tapi maksud cerita saya bukan untuk pamer, juga bukan untuk menunjukkan bahwa saya ini juga deg-degan gitu kan. Saya cerita kemarin 2 kali kebaktian. Siapa di tempat ini yang minggu lalu mendapat mujizat Tuhan? Angkat tangan. Saya angkat tangan 2 karena barusan minggu lalu dan hari Senin kemarin, ya hari Rabu. Senin kemarin dapat mujizat lagi, maka saya angkat tangan 2. Loh berarti Bapak itu mujizat mingguan, loh orang mingguan harian. Saya tahu saya dibawa ke masa keemasan bersama dengan Anda semua. Saya cerita bukan mau memamerkan, bukan, saya mau melihat sesuatu yang saya tidak lihat itu ternyata digantikan Tuhan. Kalau Anda baru 1 minggu lalu disertai Tuhan, percayalah berarti Anda
dalam hidup Anda ada Tuhan di sana yang juga katakan amin. Lalu kenapa Anda takut? Gak perlu kan? Minggu lalu aja masih ditolong Tuhan kok. Sampai kapanpun kalau Anda berjalan bersama Dia pasti ditolong, yang juga katakan amin. Tanggal 1 Maret minggu lalu, istri saya cerita, bantu doa ya, ini butuh 40 juta. Bapak tahu tanya pasti ke saya, Bapak Ibu pasti tanya, loh kok mintanya baru sekarang Pak? Loh saya enggak pernah megang uang saudara. Saya ini pria yang tidak pernah megang uang sejak menikah. Sudah 21 tahun. Dan saya beritahu kantor kami ada 2, yang satu tutup total WFH karena yang kena COVID bergantian. Sehingga harus tutup dan WFH. Ini proses dalam isolasi mandiri. Bayangkan? Dan tanggal 1 istri saya ngomong, bantu doa ya. Tanggal 1 saya. Loh memangnya kenapa? Sudah saya kirim invoice-nya, dia mau rundingan sama timnya. Baik, saya bawa dalam doa. Memangnya kenapa? Karena biasanya kalau invoice sudah dikirim, itu enggak lama lah. Misalnya pagi dikirim invoice, sore langsung ditransfer 40 juta. Iki sampai malam enggak no transfer iki. Besok saya mau berkunjung ke kantornya katanya. Saya berdoa, dikasih feeling. Enggak diperpanjang kelihatannya ini. Cancel. Sampai malam-malam saya berdoa. Kira-kira 12:30 malam sudah lelah saya berdoa. Tuhan cuma ngomongnya apa? Tidurlah nak. Besok aku sediakan uangnya. Sudah itu aja. Saya penyembahan, berlutut, baca Alkitab, diam mendengarkan suara dia. 12:30 malam keluarnya cuma kata-kata apa? Tidurlah nak, besok aku sediakan uangnya. Ya sudah, kita ini mau apa lagi saudara? Ya tidur 12:30 malam. 4:30 pagi dibangunkan Tuhan tanggal 2. Saat teduh baca Alkitab sampai jam 8 pagi. Berkomunikasi hanya tentang firman dan kehidupan, tentang yang satu itu tidak disinggung lagi. Ya mau bagaimana, percaya saja saya. Anda tahu, tanggal 2 siang istri saya ngabari, bener gak diperpanjang, batal 40 juta, padahal tanggal 3 harus bayar. Jadi kita tuh ada skema pembayaran ini lah yang ini 40 juta tuh ada dari ini dijagakan. Anda mau jadi saya silahkan. Deg-degan enggak saudara? Deg-degan. Saya sudah komit enggak mau utang. Saya juga tidak akan telepon siapapun. Walaupun punya teman-teman yang sanggup pasti langsung membantu. Tapi saya berkata tidak. Tuhan berkata, aku akan sediakan. Ya sudah saya diam. Pukul 5 sore tanggal 2, istri saya WA. Yang aku mau ketemu sama ibu ini dari Jakarta, tiba-tiba WA sejak jam 3. Belum saya buka baru jam 5, minta ketemu di salah satu mall di Semarang. Saya mau temui dulu ada apa. Siapa tahu ini dari Tuhan. Siap. 8:30 malam masuk kamar, saya lihat wajahnya, senyum yang dikeluarkan dari buka kamar senyum. Itu sudah pasti ada solusi. Coba kalau buka kamar mencucu, ya berarti bukan solusi toh saudara. Buka kamar langsung senyum itu berarti solusi. Saya bilang, habis mandi keramas, bersihkan habis dari mall. Habis mandi, cerita. Dapat proyek luar biasa, hanya butuh advice saja. Ibunya mau bayar 60 juta, hebat kan saudara? 40 juta tanggal 1 di cancel, tanggal 2 diganti Tuhan 60 juta. Saya saksikan ke jemaat hari Minggu, hari Senin ketemu sama ibunya lagi, memberikan advice. Pulang hari Senin ngomong apa? Nambah proyek lagi, dikasih 30 juta lagi. Berarti 40 juta hilang, ditambahi 90 juta. Berapa persen saudara?
dilebihi 125%. Gila kan? Saya beritahu, jangan pernah Anda ngomong, pengen di masa lalu, di Mesir Pak, mangane daging enak. Bapak deg-degan? Sangat. Bayangkan, ada kebutuhan, cuma dijawab, tidurlah nak, besok aku sediakan bagimu. Dilebihi 50% kok saudara, butuh 40 dapatnya 60, dilebihi 50%, dilebihi 20. Minggu disaksikan 2 kali kebaktian, Senin ditambah 30 juta, pada luar biasa. Hari ini saya mau cerita ke Anda. Saya mau kita sama-sama belajar tentang karunia-karunia Roh Kudus. Amin saudara. Mari kita baca 1 Korintus 12 ayat yang pertama. 1 Korintus 12 ayat yang pertama, judul perikopnya rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Firman Tuhan berkata apa? Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Saudara, karunia-karunia Roh Kudus itu dibutuhkan oleh jemaat. Dibutuhkan oleh Anda dan saya agar dapat melakukan tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Jadi artinya Anda diberikan keberuntungan, berkat, karunia dan segala macam, tujuannya untuk kita tuh bekerja, untuk menjalankan, melakukan tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Jadi Anda harus melakukan dua-duanya, kerja keras iya, mendapatkan keberuntungan atau guidance dari Tuhan ya iya. Kalau belum ya kerja keraslah dulu. Yang boleh dikerjakan apa, yang enggak boleh yang mana Pak? Baca Alkitab. Karena kekristenan saya sudah pernah ngomong minggu lalu bukan masalah boleh dan tidak boleh. Kekristenan itu berhubungan dengan hubungan dengan Tuhan. Katakan sama dengan saya, hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau Anda tahu, Anda diberikan karunia-karunia Roh Kudus yang dibutuhkan oleh Anda dan saya, agar dapat melakukan tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan tadi, karunia-karunia Roh Kudus itu, selain berfungsi untuk membuat pekerjaan atau membuat pelayanan yang lebih efektif, juga berfungsi sebagai bukti. Katakan sama-sama dengan saya, Tuhan melengkapi Anda itu sebagai bukti, physical evidence, bukti kalau Anda itu ada Tuhan di dalamnya. Bukti pernyataan kuasa dari Tuhan yang bekerja di antara umatnya. Nah, kalau Anda dijadikan bukti sama Tuhan, biar semua mata melihat ada Tuhan dalam diri Anda harus jaga baik-baik dari apa yang Anda keluarkan. Saya sudah ngomong berulang kali. Setiap kali hati Anda dan otak Anda itu harus connect dengan mulut Anda, sehingga pastikan jangan sampai tidak terhubung, saudara. Karena kalau Anda betul-betul dibawa Tuhan diproses, itu Anda dibawa untuk lebih efektif dalam mengerjakan, dalam melayani, dan juga sebagai berfungsi untuk bukti bahwa pernyataan kuasa Tuhan itu bekerja di antara umatnya. Itulah kenapa jika buah-buah roh lebih bersifat untuk kepentingan jemaat secara individu, dan saya sudah pernah singgung, ada 9 keanekaragaman rasa dalam buah roh itu untuk kepentingan jemaat secara individu. Tapi karunia Roh Kudus, berarti kan kalau buah roh untuk kepentingan Anda dan saya secara individu, tapi kalau karunia Roh Kudus itu lebih bersifat untuk kepentingan pelayanan tubuh Kristus maupun untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Semakin banyak Anda terima karunia, karunia Roh Kudus, berarti kan baik-baik. Itu justru Anda untuk kepentingan pelayanan tubuh Kristus. Untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan juga, saudara. Buat apa Anda punya banyak karunia kalau enggak ngapa-ngapain? Alangkah pusingnya, semua dilakukan tanpa karunia. Anda lemes. Bahasa Jawanya, sedakep meripit pinggir, lemes, ngos-ngosan. Enggak ada karunia apapun, saudara. Itulah kenapa karunia itu berasal dari bahasa Yunani, karisma. Karunia itu artinya pemberian dari Allah. Katakan sama-sama dengan saya, pemberian dari Allah. Karunia ada untuk memperlengkapi seseorang di dalam tugas pelayanan. Anda harus tahu. Jadi Bapak sekarang tahu kalau Bapak dapat karunia. Ya tahu, makanya harus pelayanan, saudara, harus pelayani. Itulah kenapa istilah karunia roh adalah perpaduan dari dua kata. Yaitu karunia dan kata yang kedua adalah roh, saudara. Kedua kata ini terpisah, namun karena karunia berasal dari Roh Kudus, sehingga disatukan menjadi karunia roh. Sehingga menjadi sebuah ungkapan, karunia roh. Contoh, kalau kita lihat di 1 Korintus 12 ayat yang pertama, yang kita baca tadi. Dikatakan apa? Sekarang tentang karunia roh katanya. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya, katanya, kata firman Tuhan. Terjemahan bahasa Indonesia ditulisnya apa tadi? Karunia roh. Dalam terjemahan bahasa Inggris ditulisnya spiritual gifts. Tapi dalam bahasa Yunani disebutkan apa? Pneumatikos. Artinya apa, saudara? Ada dua tokoh yang saya catat. Yang pertama bernama John Stott, yang merupakan salah satu penulis buku ternama, mengatakan bahwa karunia roh adalah kecakapan tertentu yang diberikan oleh kasih karunia dan kuasa Allah untuk menolong seseorang dalam melakukan tugas pelayanannya. Kalau Anda diberi karunia roh, Anda akan punya kecakapan tertentu, saudara. Itulah kenapa dalam satu tubuh Kristus Anda enggak bisa punya satu talenta persis dengan saya. Saya juga enggak bisa punya talenta kayak Anda. Tapi kalau kita berkolaborasi, Anda akan bisa membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan karena kita saling berkolaborasi dengan kecakapan kita masing-masing, saudara. Itu menurut John Stott. Bagaimana menurut Peter Wagner? Peter Wagner yang merupakan salah seorang tokoh teori pertumbuhan gereja mengatakan bahwa karunia roh adalah perlengkapan istimewa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada tiap-tiap anggota tubuh Kristus menurut kasih karunia Allah untuk dipakai dalam konteks tubuh Kristus. Katakan sama-sama dengan saya mendapatkan perlengkapan istimewa yang diberikan oleh Roh Kudus. Tapi perhatikan, untuk dipakai dalam konteks tubuh Kristus, saudara. Itulah kenapa jangan remehkan yang namanya kecakapan yang Anda peroleh.
Jangan remehkan perlengkapan istimewa yang diberikan Roh Kudus dalam diri Anda dan saya, saudara. Karena itu kenapa saya rangkum menurut pengertian-pengertian di atas, saya catat ada 3. Anda bisa baca di layar YouTube channel Anda. Yang pertama, karunia-karunia Roh Kudus adalah sebuah kecakapan khusus yang diberikan oleh Allah dan disalurkan oleh Roh Kudus kepada orang-orang percaya untuk pengabdiannya di dalam pelayanan. Anda harus tahu hidup itu untuk melayani Dia, saudara. Baik melayani sepenuh waktu ataupun masih sebagian waktu Anda. Tapi sepenuh hati itu harus, saudara. Saya harap Anda mendengarkan ini dengan sungguh-sungguh. Sehingga Anda akan tahu untuk apa kecakapan-kecakapan khusus diberikan pada Anda dan saya. Menurut pengertian-pengertian yang kita sama-sama sering di atas, pengertian yang kedua dikatakan apa? Karunia Roh Kudus bukanlah sebuah upah, saudara. Tapi pemberian Allah sesuai hak kedaulatan Allah kepada anggota tubuh Kristus sebagai perlengkapan dalam tugas pemberitaan Injil. Kalau Anda punya perlengkapan dan segala macam kelengkapannya, kecakapan-kecakapannya, ingat itu untuk tugas pemberitaan Injil, saudara. Bukan cuma cari uang, enggak, itu untuk pemberitaan Injil, dapat berkat buat pelayanan. Kalau Anda hanya berhenti sampai diri Anda saja, melayani males, apa-apa enggak mau, semua yang berhubungan dengan penginjilan enggak mau, komsel enggak mau, maunya cuma jadi jemaat biasa. Ya saya harus mengatakan kepada Anda, coba dicek kalau Anda jadi bapak, Anda mau kasih ke Anda enggak? Terus Anda kasih terus enggak? Kalau cuma berhenti ke Anda, saudara. Yang ketiga dari pengertian-pengertian kita bahas tadi, karunia Roh Kudus bukanlah sebuah alat pembeda di antara orang percaya. Bukan terus Anda lihat saya dibedakan. Enggak. Justru sebagai kuasa, perhatikan, untuk apa saudara? Saling membangun, build untuk bangun. Dan memperlengkapi sesama anggota tubuh Kristus supaya bertumbuh pengenalan akan Tuhan. Build and grow. Yang kita sharingkan kemarin, saudara. Itulah Paulus. Kalau Anda baca di Alkitab, Paulus mengungkapkan sebuah analogi tubuh Kristus dengan anggota tubuh manusia. Yaitu tubuh terdiri dari mata, telinga, mulut, tangan, kaki, dan sebagainya. Namun semuanya ini terikat dalam satu tubuh dan didaya gunakan sesuai fungsinya. Anda baca di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 20. Baca di rumah. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11 berkata apa? 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11 berkata apa? Layanilah seorang akan yang lain. Ingat, melayani bukan? Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dikatakan apa? Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, dikatakan apa saudara? Baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa
sampai selama-lamanya. Saudara harus tahu untuk apa Anda diperlengkapi dan diberikan banyak kecakapan, saudara. Itulah kenapa Anda harus mengenal yang namanya karunia Roh Kudus. Alkitab menunjukkan bahwa karunia Roh Kudus itu lebih dari satu. Katakan sama-sama dengan saya. Karunia Roh Kudus yang saya terima itu lebih dari satu. Tapi itu diberikan sesuai kebutuhan dalam tugas pelayanan dan pemberitaan Injil, saudara, oleh Roh Kudus. Saya catat ada 2 kelompok bagian dari karunia menurut fungsinya. Yang pertama, self growth. Karunia membangun diri sendiri, saudara. Dalam 1 Korintus 14 ayat 2 bagian A dituliskan bahwa siapa yang berbahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Dan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dikatakan apa, saudara? Ia membangun dirinya sendiri. Saudara, GBI, Gereja Bethel Indonesia percaya bahwa bahasa roh merupakan karunia yang diberikan oleh Allah kepada orang percaya. Itu yang pertama, yaitu karunia membangun diri sendiri. Dan Anda menerima lebih dari satu karunia roh, lebih dari satu karunia, saudara. Yang kedua adalah church growth. Karunia membangun sidang jemaat. Katakan sama-sama dengan saya juga punya karunia membangun sidang jemaat. Itulah kenapa kalau Anda belum berkomsel, saya beritahu demi kasih Tuhan. Berkomsellah, saudara. Anda ingin bertumbuh bersama Tuhan, Anda harus berkomunitas. Ingat, teologi Pentakosta mengatakan apa? Yang pertama adalah Roh Kudus, yang kedua adalah firman Tuhan, yang ketiga adalah komunitas umat Tuhan. Karunia membangun sidang jemaat ini karunia-karunia yang dapat membangun, antara lain Anda akan bisa punya karunia nubuat, karunia mengajar, karunia menasehatkan, karunia rasul, nabi, gembala, karunia kesembuhan, karunia melayani, karunia memimpin, berkata-kata dengan hikmat, membedakan macam-macam roh. Dan perhatikan baik-baik, dan semuanya itu tujuannya untuk apa, saudara? Membangun tubuh Kristus. Roma 12 ayat 6 sampai 8, juga Efesus 4 ayat 11 sampai 12, saudara. Itulah kenapa dampak, katakan sama-sama dengan saya, dampak. Anda harus tahu dampaknya kalau Anda punya karunia Roh Kudus. Jika Anda di dalam persekutuan orang percaya, terdapat karunia-karunia Roh Kudus, maka Anda akan terjadi dampak yang sangat signifikan. Saya bersyukur di grup jemaat itu sudah ada orang yang bisa menyembuhkan orang. Di jalan dia tumpangi tangan bisa menyembuhkan orang. Tapi saya berharap Anda harus sadar punya karunia itu untuk apa, saudara. Karena kalau tidak, Anda akan gampang berbelok. Hatimu akan berbelok untuk kemuliaan namamu, bukan untuk kemuliaan nama dia. Itulah kenapa relnya itu harus tahu, pakemnya harus tahu. Kalau Anda melenceng, habis Anda, saudara. Jika dalam persekutuan orang percaya terdapat karunia-karunia Roh Kudus, maka terjadi dampak yang signifikan. Apa, Pak? Yang pertama, Tuhan memperlengkapi orang percaya dengan karunia Roh Kudus agar banyak orang akan diselamatkan dan tidak binasa, saudara.
Karunia yang Anda dapatkan itu, yang diperlengkapi Tuhan, tujuannya supaya banyak orang, katakan sama-sama dengan saya, banyak orang akan diselamatkan dan tidak binasa. 1 Korintus 14 ayat 12 dikatakan apa? Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia roh. Tetapi apa saudara? Lebih daripada itu, apa saudara? Hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat, saudara. Dua Petrus 3 ayat 9 dikatakan apa? Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki. Jadi yang kedua, dampak yang signifikan yang kedua, Tuhan memperlengkapi orang percaya dengan karunia Roh Kudus agar terjadi apa saudara? Pertumbuhan jemaat. Build, membangun jemaat, and grow, pertumbuhan jemaat. Katakan sama-sama dengan saya, dampak memiliki karunia Roh Kudus. Yang pertama, build, membangun jemaat. Yang kedua, grow, menumbuhkan jemaat. Jangan keluar dari koridor Tuhan. Itulah kenapa enggak ada orang melayani kayak Superman. Karena setiap Anda dan saya itu dipertemukan untuk membangun dan menumbuhkan jemaat. Yang juga katakan amin. Tidak ada formula khusus yang konkret dalam Alkitab bagaimana cara memperoleh karunia roh. Kalau ada ya nanti coba saya tuliskan. Tapi enggak ada formulasi yang konkret dalam Alkitab bagaimana cara memperoleh karunia roh. Sebab hal itu merupakan hak prerogatifnya Tuhan. Itu kedaulatannya Tuhan. Saya tidak bisa seperti Anda juga tidak bisa seperti saya. Jadilah seperti diri Anda sendiri, berjalan dan berproses dengan Tuhan, yang juga katakan amin. Jangan pengen jadi orang lain, saudara. Jadilah diri Anda sendiri yang berproses bersama Tuhan. Bagaimana Pak caranya? Kalau kita tahu tujuannya untuk memperlengkapi orang percaya dalam tugas pelayanan, berarti kan karunia ini diberikan kepada orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ya pasti Anda harus percaya sama Tuhan Yesus dulu saudara. Dan mengalami pertumbuhan rohani. Mengalami Yesus, katakan sama-sama dengan saya harus mengalami Yesus. Sejalan dengan Kristus. Kokoh di dalam Kristus. Enggak bisa tidak. Enggak bisa ditawar. Anda sudah percaya di dalam Dia. Mengalami pertumbuhan rohani yang dilayakkan oleh Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Jadi dibuktikan dari mana Pak saya bisa dikatakan bisa menerima karunia Roh Kudus? Yang pertama dibuktikan dari mana saudara? Anda dan saya hidup dalam pertobatan. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, dikatakan apa saudara? Bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yang pertama itu dibuktikan kalau Anda hidup dalam pertobatan, saudara. Itulah katakan, saya ingatkan lagi, katakan kiri kanannya, mujizat itu gampang. Mujizat itu gampang. Mujizat itu gampang. Tapi Tuhan ingin kita hidup
hidup dalam pertobatan. Karena di Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sekarang kita tahu dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu, baru setelah itu dikatakan apa? Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, saudara. Yang kedua, memperoleh karunia Roh Kudus. Dibuktikan dari mana yang kedua? Katakan sama-sama dengan saya, komitmen untuk memberitakan Injil. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan saudara, demi kasih Tuhan Anda paham, karunia Roh Kudus bertujuan untuk memperlengkapi Anda dan saya di dalam tugas memberitakan Injil Kerajaan Allah. Oleh karena itu pasti hanya orang yang siap, katakan sama-sama dengan saya, hanya orang yang siap. Katakan sekali lagi, hanya orang yang siap dan orang yang sedang memberitakan Injil layak menerima karunia Roh Kudus yang menyertai di dalam pelayanan Injil. Kalau Anda dipanggil Tuhan sebagai hambanya, jangan remehkan dia, saudara. Jangan sepelekan dia, saudara. Yang ketiga yang terakhir. Memperoleh karunia Roh Kudus yang ketiga. Dibuktikan dari apa, saudara? Yang ketiga, hidup, katakan sama-sama dengan saya, hidup sebagai tubuh Kristus. Anda nanti baca di rumah 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Karunia Roh bertujuan untuk membangun tubuh Kristus. Oleh sebab itu, karunia Roh diberikan kepada orang yang tergabung di dalam tubuh Kristus untuk saling memperlengkapi satu sama lain. Ingat, untuk membangun, bukan memindahkan, bukan menjatuhkan. Membangun. Coba Anda cek bulan ketiga dari 2022. Apa yang sudah Anda lakukan? Anda mundur dari pelayanan, Anda tambah banyak downnya dibandingkan melayani umatnya. Anda banyak menghindar dari pelayanan dibandingkan Anda mau melayani dia. Anda banyak mengasihani diri, sedekap nang pinggiran sambil menangis. Atau Anda malah tanya, Tuhan, apa yang kau mau dalam hidupku? Ini aku, utuslah saya. Itulah kenapa di depan saya cerita, jangan jadi orang Kristen karbitan. Saudara. Kalau Anda hanya diproses karbitan, maka hasilnya tidak maksimal. Bantu doa dalam pemilihan penata layanan GBI Lantera 2022. Masih dibawa dalam doa. Dan saya harap kalau Anda terpilih, jangan sia-siakan untuk membangun tubuh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda baca Kejadian 41 ayat 46, Anda baca di rumah, menceritakan bahwa Yusuf diangkat menjadi salah seorang pemimpin di Mesir pada umur 30 tahun.
Penata layanan ini salah satu hal yang ada di proses saat Anda diangkat sebagai pemimpin untuk melayani dia juga, saudara. Anda tahu kalau Anda baca tentang Yusuf, Anda akan baca proses yang dialami Yusuf sebelum Tuhan mengangkat dia menjadi seorang pemimpin keseluruhan, saudara. Hatinya diproses. Hatinya dihancurkan, diproses. Diangkat, dibanting, diangkat, dibanting. Yusuf perlu waktu selama 30 tahun untuk menjadi seorang pemimpin. Itulah alasan mengapa Tuhan perlu untuk mengizinkan kita semua masuk dalam proses untuk menjadi seseorang atau menjadi sesuatu yang berguna. Because we are born to be great. Kita tuh dilahirkan untuk menjadi besar karena kebesarannya, yang juga katakan amin. Saya pengen prosesnya seperti Bapak, jangan. Saya tidak pengen prosesnya seperti saya, saudara. Deg-degan, saudara. Proseslah seperti Tuhan membuatkan jalan buat engkau supaya berguna dalam pandangan Tuhan, yang juga katakan amin. Tim pujian maju ke depan. Tuhan tuh bisa saja menjadikan saudara dan saya seperti apa yang Dia inginkan, bahkan juga bisa seperti apa yang kita inginkan. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia enggak mau kita anak-anaknya tuh matangnya karbitan, Dia enggak mau. Sorry, Bapak kita bukan Bapak murahan. Tuhan tuh maunya kita punya kualitas baik, karena Dia itu Bapa yang baik. Punya kualitas yang bagus, karena itu pandangan Tuhan selalu bagus, saudara. Great. Anda dan saya born to be great, lahir untuk menjadi besar di dalam Dia. Dan Dia tahu benar bahwa segala sesuatu yang dipaksakan hasilnya enggak akan baik. Belajar dari Yusuf, dari Daud, dari Musa, dari Abraham. Mereka semua mengalami proses. Lihatlah hasilnya, sempurna. Itulah kenapa Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan apa? Ia punya segala sesuatu, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tempo hari diberitakan banyak, minyak goreng langka, harga bahan pokok naik. Saya di WA sama teman kami di Amerika. Kamu tahu nggak Indomie satu box isi 30? Oh Bapak kok nguasai loh, aku di WA. Indomie satu box isi 30, Desember 2021, harganya $9 katanya. Mulai bulan kemarin, itu dia WA itu tanggal 5 Maret 2022, berarti kan barusan tuh. Mulai bulan kemarin, berarti bulan Februari, dari $9 Indomie satu box isi 30 naik jadi $16 katanya. Telur ukuran L kayak apa ya jelas, saya telur tuh ukuran apa, mungkin kalau saya 5XL kali ya, telurnya gede banget gitu ya. Kalau cuman L ya saya enggak cukup, saudara. Telur ukuran L $0,59 sekarang jadi $1,89. Tak bocor-bocor kok ya pada di Indonesia loh, ternyata di Amerika loh. Daging babi dulu $0,99 per kilo, sekarang 1,99 per LB kilo lah kira-kira lah. Angus beef T-bone steak katanya. Saya tuh ya heran, dikirim kok makanan semua ya, apa mereka tuh tahu bahwa saya tuh kayak makanan ya. Tidak juga ya. Angus beef T-bone steak dulunya $5,99,
Sekarang 8,99 dolar. Cabai merah. Saya sampai batin kok malah isinya cabai merah, santan, bensin barang. Bensin tadinya 1,89 dolar per galon, sekarang 4,99 dolar per galon katanya. Rumah tahun kemarin harganya di kelas 500.000 dolar, sekarang 1 jutaan dolar katanya. Mobil yang tahun kemarin harganya 50.000 dolar, sekarang jadi 75.000 dolar. Naik 50%. Biaya listrik biasanya kita sekitar 80 sampai 100 dolar per bulan. Tahun ini 200 sampai 220 dolar. Presiden Amerika Biden katanya, Bapak Biden katanya akan kucurin cadangan minyak dari US segera buat ngeredam inflasi yang tinggi. Dia ngomong dalam WA-nya, not sure how far that would help. Ya enggak yakin seberapa jauh akan membantu penduduk di Amerika. Kenapa saya membacakan kepada Anda? Jangan bersungut-sungut, harga mau naik turun, bawa dalam doa, gak usah wedi, gak usah takut. Wah, Amerika juga ngalami. Yang ingin Anda pahami itu apa sih? Terkadang ketika kita gak bisa mengubah sesuatu, terkadang saat kita nggak bisa mengubah sesuatu, nggak bisa mengubah keadaan ini, nggak bisa mengubah orang lain, nggak bisa mengubah harga barang, nggak bisa mengubah harga bensin, nggak bisa mengubah harga daging lah, harga tahu, tempe, telur, segala macam. Terkadang ketika tidak bisa mengubah sesuatu, perhatikan, maka kitalah yang perlu berubah, yang juga katakan amin. Roma 12 ayat 2, kitalah yang perlu berubah, saudara. Aku mengalami pukulan sampai kalah berkali-kali. Halah, kalah itu seringkali hanya kondisi sementara, saudara. Katakan kiri kanannya, kalah itu kondisi sementara. Jangan pernah menyerah. Never give up. Karena kalau Anda menyerah, membuat semuanya menjadi permanen. Sudah kalah permanen pula. Ya wis, geblak, saudara. Kalah itu sementara, tapi jangan menyerah. Kalau menyerah namanya kalah permanen, tidak bisa bangkit. Jadi jangan menyerah. Amin. Tetap semangat. Ulangan 1 ayat 21. Itulah kenapa dalam proses tidak dikarbit itu, Anda diproses di area kesabaran. Karena kesabaran itu menghasilkan daya tahan. Karunia roh yang Anda terima, tetap Anda akan diproses di area kesabaran juga. Anak kesabaran itu akan menghasilkan daya tahan untuk menantikan janji Tuhan digenapi. Yang setuju katakan yes. Tapi apa salah saya, Pak? Yang salah tuh orang lain. Karena kita nggak berani nyalain Tuhan, kan nggak berani kan. Yang salah tuh dia katanya. Saya harus ngomong hari ini, maaf loh ya. Kadang dia itu enggak salah. Bukan dia yang salah, bukan. Lah terus apa yang salah, Pak? Hati Anda saja lagi bermasalah, saudara. Do you understand? Oh gitu ya, Pak ya? Ya. Bukan dia yang salah, bukan. Kadang hati kita yang lagi bermasalah. Pasti Bapak akan nyuruh saya solusinya baca Alkitab. Asal Anda tahu, orang yang rutin baca Alkitab dan rutin berdoa tiap hari, hidupnya pasti bahagia. Yang juga katakan amin. Bukan karena orang yang rutin baca Alkitab sama berdoa itu, bukan karena enggak punya masalah, punya saudara. Rutin baca Alkitab dan berdoa punya masalah, saya punya masalah. Perhatikan, demi kasih Tuhan saya berdoa, Anda paham, tapi hatinya tidak bermasalah. Yang juga katakan amin. Hatinya tidak bermasalah. Itulah kenapa Tuhan tetap menyertai kita bahkan di saat kita tidak sadar. Yes. Satu pujian.
hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tuhan mau pagi ini Anda paham. Jangan punya pikiran negatif tentang Bapa, saudara. Dia itu ada dalam setiap langkah kita. Yang juga katakan amin. Apakah dia ada di setiap permasalahan saya, Pak? Saya harus jawab demi kasih Tuhan. Dia ada di setiap permasalahan Anda dan saya. Dia bangunkan kita, Dia tumbuhkan kita untuk bukan sekedar jadi jemaat karbitan, saudara. Amin. Kita masuk masa keemasan. Saya ingatkan lagi, keemasan itu kemegahan. Keemasan itu kecemerlangan, tapi Anda jangan lupa keemasan itu juga pemurnian diri Anda dan saya. Kalau Anda penuh dengan pergumulan dalam hidup Anda, taruh tanganmu di layar. Saya berdoa buat Anda. Taruh tanganmu di layar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau proses ini bukan daripadamu, kami singkirkan, kami cabut Tuhan. Kami ikat kuasanya, kami patahkan, kami hancurkan, kami usir Tuhan. Tapi kalau ini proses buat kami Tuhan, Kau tahu tangan-tangan yang terangkat di layar YouTube ini Tuhan. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Kau tumbuhkan sesuai kepentingan-Mu Tuhan. Kau tumbuhkan sesuai dengan kepentingan-Mu Tuhan. Bahwa kami semua jadi jemaat yang tidak cengeng. Jemaat yang tahu bahwa kita keluar dari masa perbudakan. Yang sakit Kau sembuhkan. Amin. Yang berbeban berat Kau hiburkan dan Kau berikan, Kau gantikan sesuatu yang menjawab kehidupannya Tuhan. Amin. Yang kesulitan keuangan Kau berikan jawaban. Kau berikan pekerjaan, Kau berikan berkat. Yes. Kau pemilik semua berkat di dunia ini Tuhan. Yes. Dan aku sungguh-sungguh berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya, kita katakan amin. Amin. Mari kita angkat amplop persembahan kita. Saya mau berdoa Bapak persembahan Anda. Bertanyalah kepada Roh Kudus berapa yang harus dipersembahkan. Saudara, hal yang tidak pernah saya lupa sampai sekarang. Saya hidup bukan dari gaji. Sebagai gembala saya tidak ambil gaji. Dan saya hidup more than enough. Karena saya jalan sesuai dengan kehendaknya. Mari kita angkat persembahan ini. Tuhan, ini kami. Bicaralah berapa yang harus kami persembahkan Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini sesuai dengan kehendak dan tujuan-Mu saja. Kami mengembalikan ucapan syukur kami, persekutuan kami, nasar kami, buah sulung kami. Bahkan kalau kami bergerak untuk pembangunan, untuk diakonia, kami akan taat.
karena ketaatan kami akan menuai sesuatu yang hebat, yang luar biasa yang daripadamu yang kau izinkan dalam hidup kami. Dan mari kita akhiri ibadah ini dengan mengaminkan doa berkat ini. Angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Amin. Diberkatilah orang tua dan semua keturunanmu. Amin. Diberkatilah masa studimu. Amin. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Diberkatilah masa pensiunmu. Amin. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Tuhan. Amin. Kemanapun saudara keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Amin. Umur panjang, kesehatan, kelimpahan, kemakmuran Tuhan sediakan bagi orang-orang yang takut dan taat hanya kepadanya. Amin. Bila berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus lagi yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan bersyukur, dan kita mau percaya, kita katakan amin, amin, amin. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. Selamat berproses dengan Tuhan. God bless you all. Haleluya. Kita percaya kita akan diproses oleh Tuhan dan kita tidak boleh takut saat kita diproses, karena itu adalah proses pendewasaan rohani setiap kita untuk mendapatkan berkat yang lebih besar lagi. Amin. Kita percaya Roh Kudus sudah tercurah di rumah Bapak Ibu masing-masing saat ini. Haleluya, amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan.